Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aulia, NIM 19S10312, Program Studi S1 Gizi, Stikes Husada Borneo, Banjarbaru. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Bahan makanan yang pertama yaitu kelompok sumber karbohidrat yang digolongkan sebagai golongan serealia, golongan umbi-umbian, dan golongan buah. Sebelum dimasak, bahan makanan melewati proses persiapan. Pada beras, sebelum dimasak harus dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan. Dan pada kelompok umbi dan buah, bahan makanan harus dikupas dan dicuci. Terkhusus pada singkong yang mengandung asam sianida harus dilakukan perendaman secara berulang-ulang. Dari semua golongan sumber karbohidrat, terdapat hasil olahannya yang berupa tepung. Yang pertama yaitu tepung sagu, terbuat dari pati pohon sagu, biasa diolah sebagai bubur papeda, makanan pokok khas Maluku atau irian. Yang kedua, tepung beras atau tepung beras ketan, yang jika diberikan cairan akan membentuk endapan. Yang ketiga, tepung terigu. Kandungan protein pada terigu menentukan tingkat kekentalan adonan dan gluten yang terbentuk. Keempat, pati tepung singkong, biasa digunakan untuk mengentalkan bubur. Kelima, tepung hangkwe, terbuat dari pati kacang hijau, biasa digunakan dalam pembuatan kue jajanan pasar. Keenam, tepung maizena, terbuat dari pati jagung sebagai pengental sup atau saus. Dalam penggunaannya, tepung sebagai pengental adonan bisa dilakukan dengan cara yaitu melarutkan tepung, kemudian memasukkan larutan tersebut ketika masakan telah mendidih sambil api sedikit dikecilkan. Dan penggunaan tepung untuk membuat bubur yaitu dengan cara bagi cairan pelarut menjadi dua, satu bagian untuk melarutkan dan satu bagian lagi untuk dimasak. Setelah mendidih, kecilkan api, kemudian masukkan larutan tepung tersebut, masak dengan api sedang, aduk hingga mengental. Selanjutnya adalah kelompok bahan makanan hewani, yaitu daging. Mulai dari persiapan, yang pertama yaitu pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. Kedua, perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. Ketiga, potong bagian daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Bisa dengan potongan dadu, tumis, dendeng, stik, sukiyaki, ataupun digiling seperti pada gambar. Setelah daging dipotong, kita bisa melanjutkan proses pelunakan daging. Cara yang pertama yaitu dengan perendaman pada cairan beralkohol, cuka, atau jeruk nipis, karena cairan-cairan tersebut dapat melunakkan serat daging. Cara yang kedua bisa dengan menggunakan daun pepaya. Memarkan daun pepaya terutama pada tulang daunnya. Kemudian bungkus daging dalam daun dan biarkan hingga 1 jam sebelum dimasak. Karena daun pepaya mengandung papain yang berfungsi sebagai pelunak serat. Cara selanjutnya yaitu dipukul-pukul dengan tujuan untuk memutus serat-serat daging. Cara ini biasa dilakukan ketika akan membuat dendeng. Dan cara yang keempat yaitu dengan dilayukan, membiarkan daging di dalam lemari es selama 1-2 hari. Walaupun warnanya akan sedikit buram, tapi rasa akan tetap bagus. Kemudian persiapan memasak pada jeroan dan bagian non-daging. Yang pertama pada babat. Bersihkan babat di bawah air mengalir. Seduh dengan air panas, kemudian gosok dengan kapur sirih, kerik kulitnya yang berwarna hitam hingga menghilang. Agar empuk, rebus selama 3 hingga 4 jam. Kemudian pada usus sapi,
Bersihkan dengan air mengalir melalui selang, kemudian masukkan ke dalam pipa usus hingga betul-betul bersih, sambil diurut-urut, kemudian direbus dengan jahe, salam, dan lengkuas. Dan pada lidah sapi, bersihkan dan cuci lendir dengan garam, kemudian rebus selama 5 menit dan kupas kulitnya. Jika ingin diolah, rebus kembali selama kurang lebih 1 jam hingga lidah empuk. Kemudian pada otak sapi, setelah dikeluarkan dari tempurung kepala, rendam dengan air dingin agar darah membeku. Ganti-ganti airnya atau setelah dicuci, kukus sebentar dan buang guratan sarap hitamnya. Kemudian persiapan pada paru. Cuci paru hingga bersih, rebus setengah matang. Bila ingin irisan dilakukan tipis-tipis, bekukan terlebih dahulu di dalam freezer. Kemudian persiapan pada kikil. Kikil merupakan kulit kaki sapi. Bersihkan dari bulu-bulu terlebih dahulu, kupas kulit yang bagian keras, kemudian rebus, dan buang air rebusan berulang-ulang dari 2 hingga 3 kali untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya adalah cingur sapi. Cingur sapi adalah bagian moncong mulut sapi. Sebelum diolah, rebus terlebih dahulu cingur sapi setengah matang, kemudian kupas kulitnya. Cingur sapi biasa digunakan pada masakan rujak cingur. Dan bagian terakhir yaitu buntut sapi. Buang terlebih dahulu lemak yang berlebih, kemudian rebus dengan jahe, daun salam, dan lain-lain. Kemudian buang air perebus dan rebus kembali dengan air yang baru, mulai dari air dingin agar kaldu yang dihasilkan tidak anyir. Lanjut pada teknik memasak daging. Teknik yang pertama yaitu merebus. Beberapa masakan daging ada yang langsung direbus, namun harus diawali terlebih dahulu dengan menumis bumbu. Adapun masakan tradisional atau masakan Nusantara yang menggunakan teknik merebus ini, yaitu soto, pindang daging, rawon, ataupun gulai. Kemudian teknik ungkep. Teknik ungkep bertujuan untuk memasukkan bumbu terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan proses pemasakan digoreng ataupun direbus. Teknik ungkep dilakukan dengan cara mencampurkan daging dengan bumbu, kemudian ungkep hingga keluar sari, dan berubah bentuk hingga warnanya. Selanjutnya teknik menggoreng. Teknik menggoreng ini jarang digunakan karena daging mempunyai tekstur yang lebih keras dibanding sumber protein hewani yang lain. Maka harus lebih dahulu diawali dengan teknik lainnya, seperti ungkep. Kemudian digunakan teknik membakar dan memanggang. Pada masakan Nusantara, lebih banyak digunakan teknik membakar, seperti pada masakan aneka sate. Dan yang terakhir, teknik mengukus. Teknik ini dilakukan pada bagian daging yang sudah dimasak sebelumnya, misalnya pada jeroan ataupun daging-daging yang sudah dicincang halus. Jadi, yang menjadi faktor keberhasilan teknik-teknik tersebut adalah hasil olahan yang dapat dinikmati, dalam artian dagingnya tidak keras, alot, ataupun liat. Bahan makanan hewani selanjutnya adalah telur. Telur memiliki struktur dengan bagian putihnya adalah albumin dan bagian kuningnya merupakan embrio. Sebelum lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa saja fungsi dari telur dalam kuliner. Fungsi yang pertama yaitu sebagai perekat atau pengikat. Telur mengandung tinggi protein dan sifat protein adalah sebagai penggumpal. Maka dari itu, telur biasa digunakan untuk merekatkan adonan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengental. Bagian kuning telur mampu melakukan emulsi. Emulsi adalah pencampuran antara dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat bercampur. Misalkan pada air dan minyak. Jika ditambahkan kuning telur, maka kedua cairan tersebut akan bisa bercampur. Ketiga, fungsi sebagai pengembang. Karena albumin pada putih telur jika dikocok dengan kecepatan tinggi dan keadaan konstan akan membentuk buih. Protein yang berperan dalam pembentukan buih tersebut adalah ovalbumin, ovomusin, dan ovoglabin.
Fungsi keempat yaitu sebagai pelembut atau pengempuk, karena pada kuning telur, sebagian besar tersusun atas lemak. Jadi, jika menginginkan tekstur kue yang lembut, maka proporsi penggunaan kuning telur yang harus lebih banyak. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai pewarna dan pemberi rasa gurih. Yang digunakan yaitu pada kuning telur untuk mengoles cookies, kue, dan ayam panggang. Dan rasa gurihnya mampu meningkatkan cita rasa pada masakan. Sebelum diolah, telur terlebih dahulu melalui proses persiapan. Yang pertama, memecahkan telur. Pada proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar cangkang telur tidak ikut tercampur dalam masakan. Yang kedua, proses mengocok telur. Untuk telur dalam jumlah sedikit dan tidak membutuhkan busa, pengocokan bisa menggunakan garpu. Namun, jika ingin membuat telur menjadi kental dan mengembang, dibutuhkan pengocok dengan bentuk spiral atau mixer. Dan untuk mengocok busa putih telur harus tidak boleh tercampur dengan kuning telur. Juga wadah dan alat pengocok harus dalam kondisi kering tanpa minyak. Mengocok putih telur juga harus dengan kecepatan tinggi dan stabil. Lanjut pada proses memasak telur. Memasak telur yang pertama yaitu boiling atau merebus. Jika diinginkan telur setengah matang, rebus selama kurang lebih 4 menit setelah air mendidih. Dan menginginkan kondisi matang lunak, rebus selama kurang lebih 6 menit setelah air mendidih. Juga pada panas keras, rebus telur selama 10-12 menit setelah air mendidih. Dalam proses perebusan, jika suhu terlalu panas, telur akan pecah dan retak, hingga putih telur keluar dari cangkangnya. Untuk menanggulangi hal ini, beri sedikit garam pada air rebusan. Yang kedua yaitu memasak telur secara poaching. Cara memasak telur ini merupakan memasak telur ceplok dalam air yang sedikit mendidih dan diberikan sedikit air cuka. Untuk lebih jelasnya, hasilnya bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya, memasak telur dengan Bain-Marie oven. Dengan aturan, suhu oven tidak terlalu panas dan air di dalam loyang harus dipastikan jangan sampai habis. Memasak telur scramble. Pertama-tama, kocok telur, susu, dan kaldu. Kemudian, panaskan sedikit mentega dan masak telur dengan api kecil dengan terus diaduk. Pemasakan harus dengan waktu kurang dari 5 menit. Selanjutnya, memasak telur secara frying. Proses ini memerlukan minyak dalam jumlah yang banyak, dan hasil telur kurang lebih seperti telur mata sapi. Juga memasak telur secara pan frying. Memasak telur ini dikenal dengan telur mata sapi, namun dalam proses penggorengannya menggunakan sedikit minyak. Dan omelet. Ada 3 tipe omelet. Yang pertama adalah folded omelet. Untuk membuatnya, kocok telur, garam, dan lada. Saat butter panas, tuang telur, kemudian aduk bagian atas telur hingga menggumpal. Yang kedua adalah flat omelet. Ini merupakan telur dadar yang berisi sayuran. Untuk membuatnya, masukkan telur ke wajan, kemudian masukkan isi seperti daging ataupun sayuran dan aduk di wajan. Yang ketiga adalah souffle omelet. Cara membuatnya yaitu dengan cara kuning dan putih telur dikocok secara terpisah. Putih telur kemudian dikocok hingga kaku. Bahan makanan hewani selanjutnya adalah ayam dan unggas. Hal yang pertama dilakukan dalam proses persiapan adalah membersihkan bulu dan kotoran ayam. Kemudian memotong ayam. Potongan ayam dapat disesuaikan dengan masakan yang akan dibuat. Bentuk-bentuknya dapat kita lihat seperti pada gambar. Selanjutnya mengikat ayam. Hal ini ditujukan agar bentuk dan posisi ayam tetap bagus. Persiapan ini biasa dilakukan pada masakan kontinental dengan teknik ayam dimasak dengan utuh. Persiapan masak selanjutnya adalah membumbui ayam dengan cara merendam ayam pada bumbu yang telah disiapkan.
Setelah persiapan dilakukan, maka dilanjutkan proses pemasakan ayam. Daging ayam mempunyai rasa yang netral hingga menjadikan olahan ayam yang sangat bervariasi. Bahan makanan dari ikan. Jenis ikan terbagi menjadi dua, ada ikan air laut dan ikan air tawar. Ikan air laut mempunyai daging yang padat dan tidak ada duri di antara daging. Juga lemaknya sangat padat, seperti tongkol, tenggiri, dan tuna. Sedangkan pada ikan air tawar, dagingnya lebih lunak dan terdapat banyak duri. Contohnya ikan mas, ikan mujair, dan ikan sepat. Berdasarkan kandungan lemaknya, jenis ikan juga terbagi sebagai berikut. Yang pertama, lean fish, yang artinya ikan tak berlemak. Kandungan lemaknya kurang dari 2%. Yang kedua, medium fat fish. Kandungan lemak antara 2 hingga 5%. Dan yang ketiga, fat fish. Ikan berlemak tinggi dengan kandungan lemak lebih dari 5%, pigmennya lebih banyak, warnanya lebih kuning atau pink dibanding lean fish. Contohnya pada ikan salmon. Dan jenis ikan berdasarkan bentuk badan yaitu flatfish, bertubuh agak gepeng atau pipih, contohnya ikan bawal, ikan pari, dan ikan lidah. Dan roundfish merupakan ikan yang bertubuh agak lonjong dan kembung, contohnya seperti ikan tongkol, tenggiri, dan ikan salmon. Sebelum mengolah ikan yang digunakan harus dalam kondisi segar, dengan ciri-ciri tidak berbau busuk. Kemudian, sisi ikan masih terjaga, tidak copot, dan bola mata ikan tidak tenggelam, dan juga warnanya masih jernih. Ketiga, tekstur badan daging ikan masih harus keras, tidak meninggalkan bekas ketika ditekan. Keempat, insang masih berbentuk utuh lembaran, kemudian warnanya merah segar. Setelah memilih ikan, kita lanjut untuk membersihkannya. Bagian ikan seperti jeroan, insang, sisik, dan sirip dibuang terlebih dahulu. Kemudian, cuci ikan dari kotoran dan darah agar rasa amis menghilang. Setelah ikan bersih, lanjut pada proses pemotongan ikan. Ada beberapa bentuk potongan ikan sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. Yang pertama yaitu whole. Bentuk ikan masih utuh dan hanya isi perut dan insangnya saja yang dibuang. Kemudian dessert, potongan kepala ikan, sirip, ekor, dan jeroannya dibuang. Selanjutnya, bentuk steak, potongan ikan yang melintang tebal, tegak lurus dengan tulang belakang. Dan juga butterfly fillet, dilakukan pada ikan yang berukuran kecil. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. Ikan yang sudah dipotong sesuai kebutuhan, kemudian dibumbui. Pada tahap ini disarankan agar ikan yang dibumbui tersebut disimpan dalam wadah tertutup di dalam lemari es, agar kesegaran ikan dan bumbu masih terjaga. Masuk pada proses memasak ikan. Cara yang pertama yaitu menggoreng. Dibutuhkan minyak dalam jumlah yang banyak agar memperoleh hasil yang kering. Namun, jika ingin kulit ikan tidak terlalu kering, sebelum digoreng, ikan dibalur terlebih dahulu dengan tepung terigu atau tepung panir. Selanjutnya, mengukus atau merebus. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan mutu kandungan bioaktif pada ikan. Pada masakan Indonesia, ikan yang diolah dengan cara dikukus biasa dikenal dengan pepes. Kemudian memasak ikan dengan stir frying, yaitu memasukkan ikan ke dalam oven yang menggunakan api atas saja untuk memberikan kesan warna coklat pada ikan. Dan yang terakhir dengan microwave, ikan yang diberikan sedikit guratan dan diberi cairan di dalam wadah yang tertutup, dengan tujuan agar daging ikan tidak meledak ketika proses pemasakan. Bahan makanan selanjutnya yaitu seafood. Kunci utama dalam mengolah seafood adalah kesegarannya. Pada udang yang segar, memiliki ciri-ciri tekstur daging masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau segar, dan kepala tidak mudah copot. Dan pada cumi atau sotong, tekstur daging masih kenyal, tidak berbau, kepala cumi tidak mudah copot. Ketiga, pada kepiting biasa dijual dalam kondisi yang masih hidup. Kemudian, kerang.
Tekstur daging masih kenyal, baunya yang masih segar. Dan yang kelima yaitu ranjungan, kesegarannya bisa kita cium dari aromanya dan tubuh ranjungan tidak terlepas-lepas seperti capitnya. Setelah seafood dipastikan segar, lanjut pada proses persiapan dengan membersihkannya. Pada udang sebaiknya dicuci sebelum dikupas, agar jusnya tetap terjaga. Namun, jika ingin lebih bersih, bisa dibilas kembali. Udang dikupas bersih, lalu buang serat hitam pada punggung udang. Sisakan ekor hingga celana udang. Step by stepnya bisa kita lihat bersama pada gambar. Cara membersihkan cumi. Pada tumisan, tinta hitam cumi tidak dibuang. Dan beberapa masakan lainnya, tinta hitam cumi harus dibuang. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil kepala cumi, maka akan ikut pula jeroan dan kantung tintanya. Setelah itu, cumi langsung dicuci bersih. Pada gambar terdapat ilustrasi step by step membersihkan cumi. Dan untuk membersihkan ranjungan yang digunakan atau diambil pada masakan, biasanya pada bagian dagingnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bersama step by step dalam membersihkan ranjungan pada gambar. Setelah seafood sudah dibersihkan, seafood sudah siap untuk dimasak. Karena semakin segar seafood, maka akan semakin empuk dagingnya. Memasak seafood juga jangan terlalu lama, agar dagingnya tidak menjadi alot. Kelompok bahan makanan sumber protein nabati. Yang pertama yaitu tempe. Ada beberapa jenis tempe seperti tempe kedelai, tempe koro, tempe gembus, tempe bungkil, dan tempe bongkrek. Sebelum dimasak, tempe biasanya melalui proses persiapan seperti dikukus atau digoreng setengah matang, yang kemudian bisa dimasak dengan beberapa variasi olahan tempe yang sangat beragam. Sumber protein nabati selanjutnya yaitu tahu. Ada tahu Cina yang berwarna putih, berbentuk persegi dengan ukuran yang cukup besar. Teksturnya agak empuk, padat, dan berbau segar. Tahu Cina dalam kondisi yang baik akan mengepal jika ditekan dengan tangan. Kemudian tahu kuah. Tahu kuah adalah tahu Cina yang padat, berbentuk persegi, besar, dan tebalnya sekitar 2 cm. Biasa digunakan untuk campuran osengan atau asinan. Jenis tahu putih berukuran agak kecil, rasanya tawar, dan teksturnya agak lembut. Biasanya dijual dalam keadaan mentah. Dan tahu Bandung berbentuk persegi dengan ukurannya yang agak besar, berwarna kuning karena diberi pewarna kunyit. Teksturnya lembut dan memiliki rasa yang cukup gurih. Kemudian jenis protein nabati selanjutnya adalah oncom. Ada 2 jenis oncom, yaitu oncom merah yang berasal dari ampas tahu ditambahkan dengan Neospora cytophilia hingga teksturnya menjadi agak lunak. Dan oncom hitam berasal dari bungkil kacang tanah yang ditambah dengan Rhizopus oligosporo yang membuat teksturnya menjadi sedikit keras. Oncom yang terbuat dari kacang tanah dikenal juga dengan sebutan oncom Bandung. Bahan makanan protein nabati lainnya bisa juga berupa susu kedelai, tauco, juga kecap. Serta jenis protein dari kacang-kacangan kering seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang lentil. Persiapan untuk mengolah kacang adalah perendaman yang bertujuan untuk memperingan proses pemasakan. Bisa dengan rendaman ringan, yaitu merendam kacang dengan air di dalam panci, lalu tutup selama 6 hingga 8 jam di dalam lemari es. Kemudian rendaman panas, yaitu merendam kacang dengan air mendidih di wadah yang tertutup dalam suhu ruangan selama 2 hingga 3 jam. Juga rendaman cepat dengan mendidihkan air lalu memasukkan kacang-kacangan dan biarkan selama 2 hingga 3 menit. Setelah itu, angkat dan tutup panci rapat-rapat. Kemudian, diamkan selama 1 jam dalam suhu ruang. Selanjutnya adalah rendaman bebas gas, yaitu memasukkan kacang ke dalam air mendidih, kemudian didihkan lagi selama 2 hingga 3 menit. Lalu angkat, tutup dan diamkan selama 12 jam.
Ketika dibuka, 75-90% gula yang tidak dapat dicerna atau yang menghasilkan gas akan terendam di dalam air. Setelah melalui perendaman, kacang dimasak dengan cara direbus, mulai dari air yang dingin. Pada saat merebus kacang, jangan diberikan gula atau garam, karena akan membuat kacang tidak mau pecah dan sulit empuk. Lalu memasak kacang dengan teknik steaming. Teknik ini digunakan ketika ingin mengolah kacang sebagai isian kue. Sayuran. Sayuran memiliki bentuk seperti akar atau umbi, contohnya pada wortel dan lobak. Kemudian bentuk daun seperti bayam dan kangkung. Bentuk buah seperti terong, pare, dan labu siam. Kemudian bentuk bunga seperti kembang kol dan bunga pepaya. Dan yang terakhir bentuk tunas seperti toge dan kacang kedelai. Sayuran biasanya memiliki warna yang tajam atau gelap seperti hijau, oranye, dan ungu. Berdasarkan persiapan dan penyediaannya, sayuran terbagi menjadi sayuran segar yang dapat langsung dikonsumsi dalam keadaan segar atau tanpa pemasakan. Kemudian sayuran kaleng, sayuran yang dikeringkan, sayuran beku, dan sayuran yang diawetkan, misalnya pada acar. Persiapan dalam memasak kelompok sayuran seperti menyiangi. Biasanya dilakukan pada sayuran daun dengan mengambil bagian yang bisa dimakan dan membuang bagian yang tua dan keras. Ada juga mengupas. Upayakan ketika mengupas kulitnya tidak terlalu tebal agar tidak banyak bagian yang terbuang. Cara ini bisa menggunakan alat khusus untuk mengupas atau pisau yang tajam. Kemudian mencuci sayuran harus dilakukan pada saat sayuran belum dipotong-potong kecil. Bentuk potongan sayuran sangat beragam, tergantung penggunaannya untuk hidangan apa saja. Bisa kita lihat pada gambar, potongan alometes atau matchstick yaitu potongan tipis memanjang seperti korek api, biasanya pada kentang dan lobak. Dan juga beragam bentuk potongan lainnya. Beberapa masakan sayuran Indonesia dengan jenis sayuran berkuah dan santan seperti lodeh dan sayur sop. Juga sayuran tidak berkuah seperti gado-gado, kemudian sayuran lalapan, dan tumis sayuran bisa dari kacang dan toge. Dalam memasak sayuran yang harus diperhatikan adalah jangan mencampur sayuran yang baru dimasak dengan sayuran yang sudah lama dimasak. Kedua, jangan menggunakan tambahan soda terlalu banyak pada sayuran yang sedang direbus, karena soda mampu membuat sayuran menjadi lembek. Dan yang ketiga, keringkan atau tiriskan terlebih dahulu sayuran sebelum dihidangkan. Buah. Proses persiapan buah yaitu memotong dengan pisau yang tajam dan pastikan kalangan yang digunakan dalam keadaan bersih. Buah dapat diolah menjadi olahan buah yang tidak dimasak seperti asinan dan rujak, kemudian yang dimasak bisa pada puding, dan jenis minuman buah seperti smoothie yaitu campuran buah dan yogurt, seperti punch campuran buah dan soda, dan shake campuran buah ditambah susu dan es krim. Kue dan makanan kecil Indonesia. Dalam pengolahannya biasanya menggunakan bahan dasar seperti umbi-umbian, singkong, umbi talas, umbi rambat, dan kentang. Kemudian serealia seperti beras, beras ketan, dan juga jagung. Kemudian ada juga bahan pelengkap seperti kacang-kacangan, kacang hijau dan kacang tanah, telur, telur ayam atau telur bebek, kemudian lemak seperti santan, minyak, dan margarin, gula seperti gula merah, gula aren, dan gula pasir, dan bahan tambahannya adalah air kapur sirih, pewarna alami yang bisa dari daun suji atau daun pandan, dan pemberi aroma alami, dan air abu merang atau ragi. Kue dan makanan kecil Indonesia biasanya dilakukan pengemasan dengan daun pisang atau daun kelapa. Dalam mengolah kue Indonesia biasanya dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, menguleni, yaitu mengaduk adonan dengan tangan hingga adonan menjadi kalis. Lalu menggoreng, misalnya pada onde-onde. Ketika menggoreng onde-onde, harus dimulai dari minyak yang dingin atau sedikit hangat, agar adonan tidak pecah.
Teknik selanjutnya adalah mengukus, yaitu memasukkan adonan setelah air di bawahnya mendidih. Agar kue tidak basah karena uap air, maka tutup sebaiknya dibungkus dengan kain. Lalu pada teknik merebus, juga dimulai setelah air mendidih, agar adonan tidak menempel di dasar panci. Saat merebus, usahakan dengan api sedang agar kue tidak pecah, misalnya pada klepon. Kemudian memanggang. Umumnya, kue Indonesia dipanggang langsung di atas api dengan menggunakan cetakan yang beragam. Mengenal cetakan kue tradisional. Yang pertama yaitu cetakan mangkuk yang terbuat dari keramik atau aluminium. Biasa digunakan untuk cetakan kue talam atau kue mangkuk. Kedua, cetakan serabi, terbuat dari tanah liat atau baja yang berbentuk seperti wajan. Bisa juga digunakan ketika pengolahan apem. Ketiga, cetakan carabikang atau pukis, terbuat dari kuningan dan sebelum penggunaannya harus dipanaskan terlebih dahulu selama 5 hingga 10 menit. Keempat, cetakan kueko. Cetakan ini terbuat dari kayu dan cara menggunakannya setelah diolesi dengan minyak, masukkan adonan. Untuk mengeluarkannya, ketok sedikit secara terbalik agar adonannya turun. Dan yang kelima yaitu loyang, biasa digunakan untuk membuat kue lapis. Agar cetakan tidak lengket, harus direndam dengan minyak goreng terlebih dahulu. Dan pada bahan baja, olesi dengan telur yang dicampur dengan minyak. Hingga berkerak, ulangi 2-3 kali. Pada beberapa jenis kue di Indonesia biasa dibuat dengan ragi. Ragi adalah kategori kapang atau jamur. Ragi menghasilkan gas karbon dioksida dari hasil penguraian karbohidrat di dalam adonan. Ada beberapa jenis ragi seperti ragi gis, berbentuk bulat kecil-kecil dan dikemas di dalam botol. Untuk penggunaannya, ragi ini dilarutkan terlebih dahulu dengan air suam kuku dan sedikit gula pasir sebagai adonan biang, lalu diamkan hingga berbuih. Jika tidak berbuih, kemungkinan ragi sudah rusak. Ada juga ragi instan yang berbentuk sama seperti ragi gis. Namun, ragi ini dapat langsung dicampur ke adonan tanpa harus membuat adonan biang. Kemudian ragi tapai yang berbentuk bulat tipis seperti adonan tepung dan di dalamnya keropos dan berpori. Biasa digunakan untuk membuat tapai atau membuat adonan apem, juga kue mangkok. Ragi selanjutnya adalah tapai, baik berupa tapai singkong, tapai ketan, atau tapai nasi. Bisa digunakan sebagai pengganti ragi, karena pada tapai sudah ditumbuhi oleh kapang. Sebelum digunakan, tapai harus dilumatkan terlebih dahulu. Jadi, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.